Manchester United tersingkir dari 16 besar Piala FA usai kalah adu penalti dari Fulham usai kedua tim bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu berakhir, Minggu 2 Maret. Dalam laga di Old Trafford, Manchester United tampil menggebrak di awal laga dengan Bruno Fernandes mendapatkan peluang di menit 11. Namun, upayanya memanfaatkan sepak pojok masih bisa diatasi penjaga gawang Fulham Ben Leno. Setan Merah kembali mendapatkan peluang di menit 13 namun upaya Rasmus Højlund masih menyimpang. Di masa injury time babak pertama, Fulham malahan yang berhasil memecah kebuntuan. Calvin Bassey membawa tim tamu unggul memanfaatkan skema sepak pojok ketika Rodrigo Muniz meneruskan sepak pojok Andres Pereira ke arah Bassey yang menjebol gawang Setan Merah. Skor 1-0 untuk keunggulan Fulham atas Manchester United bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Manchester United berhasil menyamakan kedudukan di menit 71 lewat aksi Bruno Fernandes memanfaatkan umpan tarik Diogo Dalot. Skor imbang 1-1 antara Manchester United dan Fulham bertahan hingga waktu normal berakhir. Laga pun dilanjutkan dengan babak tambahan waktu. Di babak tambahan waktu tidak ada gol yang tercipta sehingga pemenang laga harus ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu penalti, Leno menjadi pahlawan kemenangan Fulham setelah penjaga gawang itu menahan dua eksekusi algojo Manchester United, Victor Lindelof dan Joshua Zirkzee. Teco Tigers pun keluar sebagai pemenang setelah seluruh algojo mereka sukses menjalankan tugas. Juventus sukses mengandaskan Hellas Verona dengan skor 2-0 dalam laga Giornata 27 Serie A 2024-2025 yang digelar di Allianz Stadium, Selasa, 4 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat, mendominasi penuh jalannya laga. Juventus kesulitan membongkar pertahanan rapat Verona. Juve baru bisa memecah kebuntuan di babak kedua lewat gol Khéphren Thuram dan Teun Koopmeiners. Berkat hasil ini, Juventus berhak kembali naik ke peringkat 4 klasemen dengan poin 52, menjaga kans mereka bermain di Liga Champions musim depan. Di sisi lain, Verona tertahan di peringkat 14 dengan poin 26. Bermain di kandang sendiri, Juventus mencoba langsung tampil agresif. Namun, sederet peluang yang didapat tuan rumah masih belum mampu dimaksimalkan menjadi gol. Alih-alih demikian, justru Verona yang sempat mencetak gol di masa injury time babak pertama lewat aksi Thomas Suslov. Namun, gol ini dianulir VAR karena offside. Kembali dari kamar ganti, Juve terus menekan tim tamu. Hasilnya, Thuram mencetak gol di menit ke-73 lewat tembakan Verstein meneruskan umpan tarik Andrea Cambiaso. Memasuki menit ke-90, Juve berhasil menggandakan keunggulan lewat tembakan Koopmeiners dari sisi kanan. Skor 2-0 untuk kemenangan Juve pun menjadi hasil akhir laga ini. Nottingham Forest memastikan tempat di perempat final Piala FA setelah menyingkirkan Ipswich Town melalui drama adu penalti dalam laga babak 16 besar di Stadion City Ground, Nottingham, Selasa, 4 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berakhir imbang 1-1 selama 120 menit sebelum akhirnya Forest menang 5-4 dalam adu penalti. Ipswich Town sempat unggul lebih dulu lewat gol George Hirst pada menit ke-53 setelah menerima umpan Benjamin Johnson. Namun, keunggulan tim tamu sirna pada menit ke-68 ketika Ryan Yates sukses menuntaskan umpan silang Anthony Elanga untuk menyamakan kedudukan. Meski Nottingham Forest tampil dominan dengan penguasaan bola 54% dan melepaskan 22 tembakan, 4 diantaranya tepat sasaran. Mereka gagal mencetak gol tambahan hingga waktu normal dan perpanjangan waktu usai. Dalam babak adu penalti, semua eksekutor Nottingham Forest menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, penendang terakhir Ipswich, Jack Taylor, gagal mencetak gol, memastikan kemenangan bagi tuan rumah dengan skor 5-4. Nottingham Forest menjadi tim terakhir yang melaju ke perempat final Piala FA, menyusul Aston Villa, Crystal Palace, Preston North End, Bournemouth, Manchester City, Brighton, dan Fulham yang telah lebih dulu lolos. Dengan hasil ini, Forest mencatatkan pencapaian ke perempat final Piala FA untuk pertama kalinya dalam 29 tahun dan akan menghadapi Brighton Hove Albion di babak selanjutnya.